sudah Bapak Ibu sekalian dengar informasinya kaitannya dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP. Nah, itu memang benar akan diberlakukan secara menyeluruh NIK sebagai NPWP di tahun 2024 nanti. Sehingga memang kami imbau di awal tahun 2023 ini yang lagi SPT tahunan ini kan wajib pajak sedang banyak yang buka DJP online ya. Jadi kami imbau untuk Bapak Ibu sekalian melakukan pemadanan NIK terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan. Agar nantinya datanya sudah siap di tahun 2024 seperti itu. Nah, ini validasi NIK atau pemadanan NIK nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di pembahasan materinya gitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, apabila sudah selesai melakukan validasi atau pemadanan NIK, bisa dilanjutkan pelaporan SPT tahunannya dengan memilih menu e-filing dan isi data atau isi e-filing sesuai dengan dokumen-dokumen Bapak Ibu sekalian. Lalu langkah terakhirnya nanti kirim SPT, tetapi sebelumnya perlu untuk memasukkan kode verifikasi dan setelah SPT tahunannya dikirim, bisa cek tanda terima pelaporan melalui email Bapak Ibu sekalian. Jadi pelaporan melalui e-filing nanti dipastikan sudah selesai kalau Bapak Ibu sekalian sudah menerima tanda atau bukti penerimaan elektronik. Nah, untuk bukti penerimaan elektronik ini Bapak Ibu sekalian bisa cek melalui email, biasanya akan otomatis dikirim melalui email atau bisa juga dicek di histori pelaporannya. Jadi di arsip SPT itu ada menu untuk cek bukti penerimaan elektronik. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk tata caranya ya, langkah-langkahnya. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya, mulai dari EVIN dan lain-lain. Nah, ini untuk aktivasi EVIN bagi Bapak Ibu yang terjadi lupa EVIN atau memang belum melakukan aktivasi EVIN, bisa Bapak Ibu sekalian menghubungi nomor pelayanan EVIN KPP Pratama Purbalingga. Ini nomornya bisa di screenshot atau di hubungi nomor pelayanan KPP Pratama EVIN ini satu nomor WhatsApp wajib pajak itu hanya diperuntukkan share screen lagi. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekali. Untuk permohonan EVIN ini bisa diajukan satu nomor WhatsApp untuk satu permohonan dan juga kaitannya dengan mohon untuk jangan spam untuk permohonannya, jadi cukup satu kali saja ngirim permohonan dan nanti dari KPP Pratama Purbalingga itu mengusahakan 1 kali 24 jam sudah terbalas permohonan EVIN-nya. Dan kami sarankan untuk permohonan EVIN, monggo jangan terlalu mepet dengan batas pelaporannya ya. Jadi permohonannya jangan di akhir batas pelaporan. Tentunya yang akan mengajukan EVIN ini lumayan membludak ya kalau di awal tahun, jadi takutnya nanti kalau sudah mepet malah nggak terbalas padahal sudah
batas pelaporan gitu ya, sehingga nanti bisa terlambat pelaporan. Kami sarankan bagi yang memang belum memiliki EVIN atau terjadi lupa EVIN karena lupa password juga, boleh diajukan segera saja di mulai setelah sosialisasi ini juga boleh diajukan agar nanti jauh-jauh hari Bapak Ibu sekalian sudah punya EVIN untuk bisa login ke DJP online tentunya. Nah, selain saluran ini, EVIN, KPP Pratama Purbaya, Bapak sekalian, kalau yang mau datang langsung ke KP2 KP Banjarnegara juga boleh, bisa datang langsung ke KP2 KP Banjarnegara dengan mengisi formulir aktivasi EVIN. Lampirannya adalah fotokopi KTP dan juga fotokopi NPWP. Yang tentunya untuk permohonan EVIN ini harus diajukan oleh yang bersangkutan dan tidak bisa kolektif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang tanya boleh nggak kolektif satu sekolah gitu ya, kami tidak menerima permohonan kolektif untuk aktivasi. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk EVIN. Boleh misalkan mau dicatat atau difoto. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu sekalian sudah memiliki EVIN, bisa dilanjutkan melakukan registrasi akun DJP online melalui website djponline.pajak.go.id yang akan kami tampilkan video registrasi akun DJP online-nya sebagai referensi Bapak Ibu. Halo kawan pajak, selamat datang di tutorial registrasi akun DJP Online. Sebelum melakukan registrasi, Anda perlu menyiapkan NPWP, EVIN, dan email. Pertama, buka browser handphone kamu, lalu masuk ke situs www.pajak.go.id dan klik login. Selanjutnya klik belum registrasi. Anda memasuki halaman registrasi akun. Masukkan NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Lalu klik submit. Masukkan email, nomor handphone, kata sandi, konfirmasi kata sandi, kode keamanan, lalu klik submit. Selanjutnya akan muncul notifikasi sukses. DJP akan mengirimkan email untuk aktivasi akun. Buka email dari e-filing, pastikan nama dan NPWP kamu sudah sesuai, lalu klik aktifkan akun. Akan muncul notifikasi sukses, lalu klik OK. Selamat, akun DJP Online Anda sudah aktif. Anda dapat login untuk menggunakan DJP Online. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu tata cara pendaftaran atau registrasi akun DJP online. Yang perlu Bapak Ibu sekalian siapkan selain EVIN adalah email ya tentunya. Jadi perlu ada email yang memang aktif karena kaitannya dengan link registrasi aktivasi akunnya atau link untuk pengubahan password itu melalui email ya dikirimnya. Jadi mohon nanti diperhatikan ketika melakukan registrasi ya. Kalau registrasi biasanya di situ akan muncul data nomor HP dan juga email. Nanti dicek kembali apakah nomor HP dan juga email itu sudah sesuai yang aktif. Kalau misalkan belum sesuai yang aktif, nanti bisa diubah di situ. Ataupun juga
kalau misalkan lupa password dan melakukan reset password, dipastikan juga emailnya diisi yang terbaru atau aktif. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Setelah nanti Bapak Ibu sekalian berhasil untuk registrasi DJP online, perlu dipersiapkan beberapa dokumen ya, identitas tentunya, NPWP, KTP, dan juga KK. Untuk kartu keluarga ini penting digunakan untuk mengisi data SPT tahunan ya, kaitannya dengan data anggota keluarga, dan juga digunakan untuk pemadanan NIK. Jadi nanti untuk pemadanan NIK ini Bapak Ibu sekalian, selain data utama berupa NIK yang diinputkan, juga perlu untuk mengisi data-data pendukung lainnya ya. Berikut juga kaitannya dengan anggota keluarga. Maka dari itu untuk KK perlu untuk Bapak Ibu sekalian siapkan. Selain itu nanti dipersiapkan juga untuk daftar harta dan daftar utang. Ini adalah harta dan utang ini adalah kondisi per 31 Desember tahun 2022 tentunya ya, kalau untuk tahun kemarin laporannya. Dan juga yang tidak kalah penting ini kaitannya dengan dipotong 1721 A1 atau A2. Kalau Bapak Ibu PNS nanti dapatnya A2, kalau Bapak Ibu P3K berarti dapatnya yang A1. Bukti potong ini tentunya penting digunakan karena nanti di situ sudah ada rincian penghasilan Bapak Ibu sekalian dalam 1 tahun. Jadi udah nggak perlu ngitung lagi karena itu sudah menjadi kewajiban bendahara untuk mengeluarkan bukti potong ini. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau yang memang belum memperoleh bukti potong bisa monggo komunikasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara gitu ya. Apabila Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen berupa identitas dan dokumen lain, tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian menyiapkan media berupa jaringan internet tentunya, karena ini nanti full online ya, jadi perlu jaringan internet dan juga disiapkan laptop atau HP. Kalau untuk laporan menggunakan formulir 1770S atau formulir 1770SS ini tidak harus menggunakan laptop atau komputer, tetapi bisa diakses menggunakan HP ya. Tapi kalau laporan yang menggunakan formulir 1770 itu memang saat ini belum bisa menggunakan HP, jadi memang harus menggunakan laptop atau komputer. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Baik, dari Pak Rahmat ya? Iya, saya dari SMP 4 Pedawaran, Mbak. Ya, bagaimana Pak? Gini, Mbak, sebelum saya mendapatkan A1 Ya. itu yang dari dinas itu, kemarin saya sudah mendapatkan pemberitahuan online yang untuk pembayaran pajak. Jadi akhirnya saya melaporkan tanpa berdasarkan A1 begitu, Mbak. Ya, ini apakah nanti saya dikenakan untuk melaporkan kembali karena tidak menggunakan dasar A1 itu, Mbak? Itu barangkali ya karena sih memang laporannya sudah ada dan sudah nol begitu nggih. Cuma saya takutnya itu nanti barangkali seperti apapun barangkali ada tersisa yang belum terbayarkan terkait pajak begitu, Mbak. Iya, itu saja barangkali, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ngapunten Pak Rahmat, berarti jenengan sudah melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan penghasilan tanpa Bapak cek di A1 begitu ya? Berarti Betul begitu, ya. Kalau untuk A1-nya sudah menerima atau belum Pak dari Dindik saat ini? Yang saat ini sudah menerima, jadi keluarnya A1 itu setelah saya melaporkan begitu, karena kan saya mendapatkan SMS dari e-filing dari pajak, Direktorat Pajak untuk segera melaporkan. Maka saya buru-buru melaporkan begitu, sementara A1-nya belum keluar gitu. Oh gitu. Iya.
Jadi saya hanya melaporkan berdasarkan melihat leger yang saya leger gaji, ya, gitu. Iya. Ya. Ya, terima kasih itu Mbak. Ya, siap. Jadi Pak Rahmat, nanti Bapak bisa coba cek terlebih dahulu yang sudah dilaporkan dengan bukti potong A1. Apakah memang datanya sudah sama atau ada perbedaan? Karena memang kalau setahu kami, kaitannya dengan leger gaji itu nanti kadang itu ada perbedaan ketika sudah dimasukkan di A1. Kan kalau A1 kan tahunan ya, memang 1 tahun, itu sudah rinci seperti itu. Kadang memang ada nominal perbedaan antara leger dan juga A1. Jadi kami sarankan tetap dicek terlebih dahulu apa yang sudah Bapak laporkan ya di DJP online dan juga A1-nya. Apakah ada perbedaan nominal atau memang sudah sama. Kalau misalkan ada perbedaan nominal, kami sarankan Pak Rahmat untuk disesuaikan saja dengan A1-nya. Karena memang yang rincinya kan lebih rincinya di A1-nya begitu ya. Jadi kami sarankan dicek lagi tapi dengan melaporkan kembali begitu Mbak. Ya, betul. Jadi Bapak kan sudah selesai nih pelaporan normalnya, pelaporan SPT tahun normalnya. Nanti apabila memang ada perbedaan antara yang sudah dilaporkan dengan bukti potongan A1, bisa Bapak lakukan pelaporan pembetulan. Oh iya. Oke, siap Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kembali Pak Rahmat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Boleh open mic atau kalau yang suaranya merdu sekali, merasa merdu sekali, boleh open mic atau boleh melalui kolom chat Bapak Ibu. Nah, baik, ini dari Pak Andit Setiawan. Bertanya di kolom chat, ini mohon izin bertanya, jika suami istri NPWP-nya gabung, bagaimana cara melaporkannya? Nah, ini keterangannya, suami adalah P3K di SMK, sedangkan istri adalah PNS di SD. Nah, kalau untuk pelaporan SPT tahunannya, karena di sini adalah NPWP-nya gabung ya, jadi nanti cukup melaporkan 1 kali saja menggunakan NPWP atas nama suami. Nah, nanti untuk penghasilan istri, karena pekerjaannya dari PNS gitu ya, kan tentunya mendapatkan bukti potong A2, dan nanti ada kolomnya sendiri Pak Andit. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara menginput penghasilan yang baik istri suami dan istri ini NPWP-nya gabung. Nanti ada kolomnya sendiri. Jadi kalau untuk penghasilan dari istri yang NPWP-nya itu gabung dengan suami itu sifatnya final ya, atau bersifat final. Jadi nanti sudah tidak diperhitungkan lagi di induk SPT-nya. Kalau untuk induk SPT-nya itu murni penghasilan yang diperoleh suami. Kalau untuk istri nanti masuknya di penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang bersifat final. Nanti akan kami tunjukkan Pak Andit dan Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mengisi untuk yang NPWP-nya gabung seperti ini. Sama-sama bekerja dan NPWP-nya gabung. Gitu ya. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Atau kita lanjutkan dulu? Netnya kok belum gede ya? Bagaimana, Pak? Nanti di kolom chat. Ini dari Ibu Iin Sulistiawati. Ini pertanyaannya kebalikan dari Pak Andit ya. Kalau tadi Pak Andit menanyakan NPWP-nya gabung, kalau Bu Iin ini menanyakan, mohon izin bertanya, jika suami istri punya NPWP sendiri-sendiri, bagaimana? Istri merupakan PNS dan suami merupakan P3K. Untuk pelaporannya bagaimana seperti itu ya. Nah, kalau NPWP-nya sendiri-sendiri malah lebih mudah ini. Jadi mengisinya itu nanti cukup mengisi bukti potong dan juga induk SPT-nya.
Ya, jadi karena di sini sendiri-sendiri tentunya ada NPWP yang berbeda. Jadi pelaporannya ya nanti sendiri-sendiri. Prinsipnya tidak gabung lagi, jadi tidak ada yang dimasukkan di penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Begitu. Jadi nanti pelaporannya seperti biasa saja. Jadi mengisi bukti potongnya, mengisi harta, utang, bukti potong, dan juga itu SPT-nya. Begitu. Nanti kami akan tunjukkan lebih lanjut tentunya perbedaan antara yang gabung dan juga yang NPWP-nya sendiri-sendiri. Gitu nggih. Mungkin kita lanjutkan dulu pembahasan materinya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah berhasil untuk aktivasi e-fin dan juga sudah registrasi akun DJP online, ya, langkah selanjutnya login ke DJP online. Untuk login DJP online bisa melalui website www.pajak.go.id atau bisa langsung ke websitenya djponline.pajak.go.id. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa login menggunakan NPWP dan juga password serta kode keamanannya. Nanti setelah itu klik login. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan validasi atau pemadanan NIK, bisa juga dilakukan registrasi login menggunakan NIK-nya juga. Kalau sudah berhasil login ke DJP online, sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan pelaporan SPT tahunan, kami harapkan untuk terlebih dahulu melakukan pemadanan NIK atau validasi NIK menjadi NPWP ya. Untuk pemadanan NIK atau validasi NIK menjadi NPWP ini, Bapak Ibu sekalian bisa akses melalui menu profil. Jadi kalau sudah selesai login, sudah berhasil login, akan ada beberapa menu ya, ada menu informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk pemadanan NIK-nya, Bapak Ibu sekalian bisa klik menu profilnya terlebih dahulu. Kalau ini adalah tampilan yang ada di HP Bapak Ibu, kalau tampilan di laptop nanti beda lagi, tapi kurang lebih sama untuk menu-menunya. Lalu kalau sudah klik menu profil, bisa klik menu data profil. Ya, di menu profil ini klik data profil, dan di data profil itu nanti ada beberapa menu-menunya ya. Yang pertama ada data utama dan juga data pendukung berupa data lainnya, data KRU dan juga anggota keluarga. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, langkah yang pertama itu klik data utamanya terlebih dahulu. Di data utama akan ditampilkan identitas pribadi Bapak Ibu masing-masing ya, berupa NPWP, NIK, nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir begitu. Dan biasanya bagi Bapak Ibu yang perlu dilakukan pemutahiran atau validasi NIK ini, di kolom NIK-nya itu biasanya kosong. Jadi kolom NIK-nya itu biasanya kosong dan perlu Bapak Ibu sekalian isi sesuai dengan NIK 16 digit. Kurang lebih seperti ini tampilan data utama atau data utama ya. Ada NPWP, sini juga ada NIK atau NPWP 16 digit. Yang biasanya nanti dilihat dulu di sini apakah perlu dimutakhirkan atau datanya sudah valid. Kalau perlu pemutahiran, di sini nanti diisikan dengan NIK ya 16 digit sesuai dengan EKTP, dan setelah itu dilakukan validasi. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian klik validasi, nanti bisa ditunggu proses hingga sistem DJP melakukan pemadanan data dengan server Dukcapil. Dan biasanya kalau memang datanya itu sudah valid dari data Dukcapil, akan ditampilkan notifikasi data ditemukan dan bisa dilanjutkan pilih OK dan jangan lupa klik ubah profil. Ya, jadi setelah mengisi data-data yang memang mau diubah, jangan lupa klik ubah profil di bagian bawahnya biasanya, agar datanya itu tersimpan di DJP online-nya atau di sistem kami. Begitu. Nanti kalau sudah selesai dalam proses pengubahan profil kaitannya dengan data utama ini, bisa Bapak Ibu sekalian coba logout dan juga ulangi lagi proses login menggunakan NIK. Biasanya
kalau datanya sudah tervalidasi, login-nya bisa menggunakan dua cara, yaitu NIK dan juga NPWP. Karena memang di tahun 2023 ini diberlakukannya belum secara menyeluruh, jadi masih sebagian. Jadi masih bisa pakai NIK, bisa menggunakan NPWP juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang dalam proses pemadanan NIK ini akan ditemui banyak kendala gitu. Jadi nanti setiap wajib pajak pasti akan menemui kendala-kendala. Mungkin ada yang lancar dalam proses validasi atau pemadanan NIK-nya ini, ada juga yang mungkin akan muncul nih notifikasi sehingga gagal untuk melakukan validasi. Nah, nanti dilihat dulu di notifikasinya, apa notifikasinya gitu ya. Yang biasa ditemukan ya, notifikasinya adalah memang data NIK-nya itu tidak ditemukan di Dukcapil atau tidak valid di data Dukcapil. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian jangan panik dulu kalau ada keterangan gitu ya atau notifikasi seperti itu, karena itu artinya adalah by sistemnya saja yang memang belum nge-link dari server Dukcapil ke sistem perpajakan. Jadi secara fisik memang betul Bapak Ibu sekalian sudah memperoleh EKTP-nya ya, sudah nyata nih, sudah ada fisik EKTP-nya, tapi kaitannya dengan datanya itu belum nge-link dari server Dukcapil ke sistem perpajakan, sehingga tidak ditemukan. Nah, nanti langkah yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan adalah pertama kali mendatangi Dukcapil terlebih dahulu, sampaikan ke petugas Dukcapil untuk melakukan update data. Sampaikan saja memang sedang proses validasi atau pemadanan NIK ya, kaitannya dengan DJP. Nah, nanti dari petugas di Dukcapil akan mengetahui dan melakukan update data. Biasanya nanti ditunggu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, dan Bapak Ibu sekalian bisa coba lagi validasi. Bisa dicoba lagi validasinya. Kalau memang datanya sudah masuk ke server kami, itu akan tervalidasi dan akan ditemukan datanya. Lalu selain kaitannya dengan NIK yang tidak valid atau tidak ditemukan di server Dukcapil, itu biasanya ada keterangannya, bunyinya adalah nama tidak sama antara KTP dan juga sistem perpajakan. Nah, biasanya nanti dicek dulu di bagian nama ini Bapak Ibu sekalian. Di data utama ini kan akan ditampilkan nama. Nah, di bagian nama nanti dilihat apakah namanya itu sudah sesuai dengan EKTP-nya, karena beda satu huruf saja itu akan berpengaruh dalam proses validasi. Bahkan ada juga yang perbedaannya adalah di ketambahan gelar gitu ya. Itu kan udah ada beberapa huruf ya perbedaan gitu ya. Jadi beda satu huruf aja memang mempengaruhi dalam proses validasi. Kalau misalkan nanti ditemukan dari Bapak Ibu sekalian yang memang namanya ditemukan tidak sama antara KTP dengan data perpajakan, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan permohonan perubahan data. Jadi kalau untuk nama ini memang tidak bisa diubah sendiri di DJP online, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan permohonan perubahan data melalui KP2 KP Banjarnegara untuk kami sampaikan ke KPP Pratama Purbalingga. Untuk perubahan data nanti bisa dilampiri fotokopi KTP dan juga fotokopi KK. Begitu. Dan tentunya akan ditemukan kendala-kendala yang lain, ya, baik itu NIK-nya sudah terdaftar, padahal NPWP-nya belum ada NIK-nya gitu ya di DJP online-nya. Nah, nanti bisa dicek juga gitu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang memang dalam proses pemadanan atau validasi ini ada kendala, monggo bisa dikonsultasikan lebih lanjut kepada kami. Lalu kami tunjukkan juga selain data utama ada beberapa data pendukung yang Bapak Ibu sekalian perlu diisi ya. Ada data lainnya. Kalau untuk data lainnya ini adalah keterangan nomor HP dan juga email. Nanti bisa dicek kalau sudah sesuai, tidak perlu diubah profil. Tapi kalau misalkan belum sesuai bisa dilanjutkan ubah profil. Lalu untuk data KLU Bapak Ibu sekalian ini kaitannya dengan pekerjaan gitu. Kalau untuk Bapak Ibu sekalian di sini berarti nanti dicek dulu di data KLU-nya apakah keterangannya itu perlu pemutahiran atau sudah valid. Kalau perlu pemutahiran nanti bisa diubah ya sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau untuk PNS nanti ada pilihannya pegawai negeri sipil. Kalau untuk P3K memang kalau di sistem Direktorat Jenderal Pajak belum ada pilihan untuk
P3K nanti bisa diisi pegawai swasta gitu ya. Lalu untuk anggota keluarga, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, perlu diisi sesuai dengan KK-nya ya. Jadi seluruh anggota keluarga yang ada dalam satu KK monggo diisikan di kolom anggota keluarga ini. Nanti dalam proses pengisian anggota keluarga itu ada juga menu validasinya. Jadi data NIK anggota keluarga itu juga divalidasi dari sistem DJP-nya. Begitu. Nah, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, bagi yang mungkin dalam proses pemadanan NIK atau validasi NIK ini masih ada kendala, bisa Bapak Ibu sekalian lanjutkan pelaporannya terlebih dahulu ya. Karena memang batas pelaporan itu kan sampai 31 Maret, sedangkan kalau untuk pemadanan atau validasi ini jangkanya masih lebih panjang sampai 31 Desember gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan kami tunjukkan video tutorial pemadanan NIK menjadi NPWP. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id.
Nggih. Zoomnya kenapa kok baloknya terlempar ya? Oh, pantesan lho, Bu. Terlempar. Oh, iya. Oh, berarti ya. Oh, lah, saya terganggu. Oh, iki listriknya mati.